Selanjutnya kita minta kepada Bapak Ahmad Damanuri, kita juga, beliau juga wartawan sudah lama, sekarang Ketua PWI Pariaman. Kepada Bapak Damanuri kita persilakan dengan silahkan. Ada stok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi menjelang siang ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, sehingga kesehatan dan kesempatan itulah kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka, tentunya nanti saling berbagi informasi di momen yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengeluarkan umat dari alam jahil kepada alam yang berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Yang dihormati Ibu Rektor beserta seluruh aktivitas Akademi IAI Sumatera Barat Pariaman. Kemudian Bapak Mukhlis Rahman, tokoh masyarakat kita sekaligus orang yang pernah menjabat wali kota Pariaman 2 periode. Kemudian moderator Zeki Ali Wardana MM. Kemudian Pak Armaidi Tanjung Esos MA yang selaku penulis buku yang sedang kita bincangkan hari ini. Teristimewa yang saya banggakan Rabi'ah Al-Adawiyah Arni Putri ya. Kalau saya menulisnya Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Karena saya membaca itu agak cepat. Jadi sehingga kalau di tulisan Arabnya itu alif lamnya itu hilang, Rabi'atul Adawiyah. Tapi Pak Armaidi menulisnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Artinya apa? Ini nama yang sangat populer di kalangan Sufi, di kalangan tasawuf. Dia beribadah hanya karena cinta, tidak karena mengharap sesuatu, dan tidak karena takut ancaman neraka, tapi karena cinta, karena mahabbah, karena cinta kepada Sang Khalik. Begitulah dia mengasingkan diri sehingga namanya menjadi abadi, menjadi banyak referensi oleh banyak orang. Nah, mungkin kehadiran saya pada hari ini dalam kapasitas sebagai narasumber mungkin tidak seperti Bapak Mukhlis Rahman, karena di dalam buku ini banyak dicatat tentang Pak Mukhlis Rahman oleh Pak Armaidi Tanjung. Saya di dalam buku ini tidak ada dicatat, cuman ada terselip sedikit biodata saya, karena waktu itu berkebetulan pernah sama-sama diminta oleh Pak Armaidi menulis tentang sejarah perjuangan rakyat Padang Pariaman 1945 sampai 1950. Jadi masuklah biodata saya. Jadi makanya mungkin kapasitas saya sebagai pembeda hari ini mungkin yang barangkali secara tersirat diminta oleh Pak Armaidi untuk mengkritisi. Mungkin itu barangkali. Kenapa? Karena saya
mungkin soal buku ini agak banyak belajar tentang dari seorang Pak Armaidi, tapi saya agak suka mengkritiknya. Kenapa? Silahkan nanti dibaca di testimoni itu testimoni yang saya tulis tidak ada kaitannya dengan buku ini. Tetapi ketika saya share linknya ke Pak Armaidi, dia kasih jempol ke saya, mantap katanya. Nah, yang saya inginkan tidak seperti itu sebenarnya. Yang saya inginkan ditambah ulasannya, baru nanti bisa menjadi tambah bagus tulisan itu. Nah, testimoni itu saya tulis, saya juga blogger di Kompasiana. Itu ada permintaan dari tim redaksinya di artikel pilihan itu tentang dunia buku di tengah di tengah digitalisasi yang merambah kehidupan masyarakat ini. Jadi silahkan para masyarakat banyak, penulis banyak yang tergabung di situ menulis tentang buku ini, tentang buku apa saja, baik tentang penulisnya maupun tentang bukunya maupun tentang perkembangan dunia perbukuan. Kalau kita lihat sekarang kan orang sudah tidak tertarik lagi dengan buku. Orang sudah buku sudah bisa dimasukkan di dalam HP melalui e-book, Nah, sudah ringan sekarang. Nah, saya menulisnya di situ kalau tidak salah Armaidi Tanjung, penulis buku yang produktif di tengah kesibukan sosial kemasyarakatannya. Nah, jadi artikel itu langsung menjadi artikel pilihan oleh Kompasiana waktu itu. Nah, itulah yang diambil menjadi testimoni dalam buku ini. Saya terkejut juga ketika Pak Armaidi ke rumah pagi-pagi bilang, kok ada tulisan buku di dalamnya. Nah, jadi artinya ada semacam kepuasan batin tersendiri betapa Pak Armaidi Tanjung adalah orang yang gigih, orang yang sangat-sangat mementingkan dunia baca dan dunia tulis menulis ini. Dan ini menurut saya adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui ayat pertama turun, Iqra. Nah, di ayat pertama turun itu ada kata Iqra, ada kata kalam. Ada di situ dianjurkan Iqra, itu kan anjuran, suruhan, bacalah. Lalu apa yang mau dibaca? Jadi setiap pembaca itu setidak-tidaknya dituntut untuk menjadi penulis. Allah Ta'ala lah yang mengajarkan kita melalui kalam, pena. Dari pena lah lahir tulisan, lahir karya tulis, lahir karya ilmiah, lahir artikel, lahir banyak hal. Nah, buku yang sedang kita bincangkan hari ini sungguh buku yang sangat dalam maknanya. Makanya saya kasih judul pidato saya hari ini itu Armaidi Tanjung teruslah menulis buku. Itu apa? Itu kalau kita analisa lebih dalam, itu sangat dalam maknanya. Kenapa? Bisa itu sebuah kritikan yang halus dan bisa kritikan yang membangun untuk seorang Pak Armaidi yang gemar menulis buku. Bagi Pak Armaidi saya lihat apapun bisa dijadikan buku. Luar biasa ya. Dan saya sangat apresiasi sekali ketika saya diajak untuk membersamai menulis dalam satu buku, sehingga paling tidak dalam sejarah saya itu
pernah juga menulis buku. Itu barangkali. Nah, mungkin terkhusus buat putri yang menjadi subjek ya di dalam buku ini, mungkin ini sangat pelajaran yang amat mendalam. Betapa seorang ayahnya menceritakan bahwa menulis buku itu tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak suka duka dia ketika sebuah buku itu bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Nah, Pak Armaidi ini boleh dikatakan orang yang komplit pengetahuannya, orang yang lengkap pengetahuannya. Dari proses membuat buku, mengedit buku, mendesain cover, sampai mendistribusikan buku, sampai mencari orang siapa yang mau membaca buku pun dia ahlinya. Nah, jadi tidak semua penulis seperti itu. Jadi di situ banyak diceritakan kisah pahit dan ada pula kisah manis. Mungkin ada satu kisah kami berdua yang tidak diceritakan di dalamnya ketika kami menemui kegagalan setelah berbulan-bulan menggarap sebuah buku ini. Tapi di situ tidak ditulis oleh Pak Armaidi. Saya tidak tahu kenapa tidak ditulis, mungkin karena bukunya tidak ada, mungkin tidak dia ulas gitu kan. Ada suatu ketika di Padang Sagu, sebuah lembaga keuangan PT BPR yang cukup melambung namanya. Jadi menurut saya sebuah bank itu layak kita publikasikan dan kita tawarkan. Awalnya dia mau, ya kita mintalah siapa narasumber yang patut kita temui, siapa tokoh masyarakat yang patut kita diskusikan terkait rencana ini. Tahu-tahu setelah naskah ini hampir final, tinggal cetak, orangnya menolak. Jadi tidak usah dibuat buku. Nah, itu sebuah kegagalan dan itu terasa pahit, tapi ada pula manisnya di situ. Nah, itulah dinamika dan itulah cerita kisah-kisah yang diceritakan lewat buku ini. Saya menilai buku ini layaknya sebuah buku autobiografinya Pak Armaidi, karena di situ banyak menceritakan kisah-kisah dia. Bagaimana proses menjadi seorang penulis buku, bagaimana menjadi seorang pembaca yang baik. Nah, makanya saya agak kritik sedikit judulnya itu agak kurang tajam, sehingga ketika pertama orang membaca itu agak membingungkan. Judulnya kan katakan dengan buku putri. Nah, jadi kan agak bingung orang, apalah bukunya ini. Tapi ketika saya disodorkan buku ini, saya waktu itu antara setengah mengantuk dan tidak mengantuk. Saya tulis tulisan sebelum acara kita hari ini, ada 2 tulisan saya mengenai buku ini. Pertama, saya puji betul sekali ini buku Armaidi Tanjung rancak bana. Kenapa? Saya melihat dari covernya cukup bagus. Biasanya Pak Armaidi ini kan terkontaminasi oleh NU-annya, karena dia NU, semua bukunya hijau ditulis. Sampai buku Pak Muklis ini hijau pula dikasih. Jadi sekali ini saya lihat buku Pak Armaidi Tanjung rancak bana. Itu silakan diklik di Google, nanti akan muncul sebuah tulisan itu. Apresiasi saya terhadap buku ini. Kemudian setelah saya baca dari awal sampai akhir, keluar lagi sebuah tulisan saya, Armaidi Tanjung jelimet menulis, rapi menyimpan. Hal-hal yang paling lama sekali dia alami tersimpan dengan rapi, beda dengan kita. Nah, itulah keistimewaan seorang penulis itu. Dia selalu menyimpan sesuatu yang menurut orang lain tidak berharga, tapi
tapi bagi dia sangat penting. Nah, mungkin untuk seorang putri yang katanya tadi akan mau wisuda, jangan bersedih kalau tidak ada uang ayah untuk wisuda. Kenapa? Karena ayahnya mengambil ijazahnya lewat sebuah karya tulis. Bayangkan itu diceritakan dalam buku ini. Jadi bagi anak atau bagi kita mahasiswa, tidak usah sedih dan tidak usah berputus asa, terus semangat, terus optimis, karena ini adalah proses. Kata Ibu Rektor tadi, hidup itu butuh proses dan tidak ada hidup itu instan. Jadi terkhusus buat putri yang katanya mau akan wisuda, kalau agak kurang-kurang uang ayahnya, bersabar saja, mudah-mudahan wisudanya selesai, gitu kan. Kemudian yang tak kalah pentingnya bagi kita, yang ditanamkan oleh Pak Armedi kepada putrinya sekaligus kepada kita, bahwa menjadi penulis dan pembaca itu sangat penting dan sangat perlu setiap kita. Cuman menjadi wartawan atau menjadi penulis itu tidak menjadikan kita kaya, tetapi kaya akan sebuah kepuasan, sebuah pergulatan batin kita merasa puas. Jadi saya mungkin sudah agak lama juga bergelut di dunia tulis menulis ini, sampai saya coba membuat sebuah karya tulis untuk anak saya yang nomor 2 itu. Kebetulan dia ulang tahunnya September, 14 September. Pas di penghujung tanggal 14 itu saya buat sebuah tulisan sejarah kelahiran dia. Hari ini dia duduk di bangku kelas 9 SMP atau MTS. Saya buat sebuah tulisan judulnya Sayang Ibu. Di judul yang sederhana itu mengisahkan betapa anak saya itu kelahirannya cukup berat dan cukup mahal. Diceritakan di situ secara gamblang. Saya ingin dia, anak itu, memahami dan membaca secara utuh dan secara bisa dimengerti. Kenapa saya buat tulisan? Karena anak saya yang nomor 2 itu agak istimewa juga. Keistimewaannya ketika dia masih di TK, di zaman itu orang sudah mulai dengan gadget ini, HP, tapi agak besar. Apa namanya itu? Yang agak besar tabnya, sudah agak mulai dimainkan oleh anak-anak. Dia masih TK waktu itu. Dia pinjam di tempat kawannya, tahu-tahu kawannya itu tidak mau meminjamkan. Besoknya dia coba pula meminjam, tidak mau meminjamkan. Tahu-tahu dalam keheningannya, dalam dia bersepi-sepi, dia buat tulisan. Apa tulisannya? Tulisannya itu sungguh menyentakkan, saya seorang ayahnya sangat terkagum gitu, sampai dia menulis di situ, kalau Buya tidak mau membelikan tab ini, Ica bukan anak Buya dan Ibu lagi. Tapi tulisan itu dibuat di kertas 1 lembar, dia serak-serakkan saja. Dia sengaja sepertinya diserak-serakkan supaya dibaca oleh ayahnya atau dibaca oleh ibunya. Tahu-tahu yang mendapatkan pertama itu kakaknya. Kakaknya itu cuma beda 1 tahun. Kakaknya itu membaca pertama lalu dikasihkan ke saya. Nah, sungguh ada 2 pesan di situ betapa
nilai-nilai kepenulisan ini bisa diserap dari saya dan bisa disampaikannya secara tulisan apa yang menjadi keluhannya. Nah, ini yang membanggakan saya. Walaupun di sisi lain untuk memiliki hal yang baru itu sangat menyulitkan saya, tapi dengan jaringan, dengan koneksi, akhirnya 2 hari setelah itu janji saya penuhi. Walaupun barang bekas dibelikan pakailah Pak. Akhirnya dia bisa. Jadi setelah, karena merasa dia diancam oleh kakaknya, nggak mau dia lagi membuat hal-hal orang tuanya marah, gitu kan. Padahal sebenarnya tidak marah. Saya coba membalas tulisan yang dia buat ketika waktu TK itu, saya buat di media sosial, sayang ibu. Saya ceritakan khusus dengan dia, hubungan dengan kakaknya, hubungan dengan sepupunya. Saya tulis, silahkan dia mencerna sendiri apa reaksinya. Saya rasakan itu. Jadi itu inti dari buku yang kita bincangkan hari ini. Cuman kritik saya satu lagi mungkin dalam judul yang saya buat, Armaidi Tanjung teruslah menulis buku. Artinya apa? Saya ingin mengajak Pak Armaidi untuk bicara sebuah kualitas buku dan kualitas. Kalau soal kualitas tulisan dari Pak Armaidi sudah tidak kita ragukan lagi. Cuman yang tinggal kualitas bukunya. Saya kan paling, kalau ke toko buku itu paling sering membeli buku-buku bestseller, buku-buku yang laris, buku-buku yang cerita paling menarik. Itu yang paling saya banyak beli, gitu kan. Nah, di situ buku-buku yang diterbitkan Kompas, buku-buku yang diterbitkan Gramedia itu banyak saya beli. Saya ingin Pak Armaidi meniru hal seperti itu. Kenapa? Ini kalau menurut saya isinya masih banyak kata-kata yang berulang-ulang di situ. Kenapa? Jelas ini buku kita simpulkan autobiografi, tapi biodata penulisnya masih ditulis di ujungnya. Sebenarnya itu nggak ada perlu Pak Armaidi tulis lagi, karena ketika orang membacanya, orang sudah tahu, oh ini Pak Armaidi berselancar bercerita ke zaman dulu lagi, ke zaman di mana belum secanggih saat ini, masih orang banyak membaca buku, tapi dia mampu melahirkan dan menerbitkan buku. Satu. Kemudian di situ di awal-awal buku saya lihat juga ada campurannya antara aku dan saya. Padahal subjeknya masih sama, masih Pak Armaidi yang bicara, tapi ada aku, tapi setelahnya ada saya. Nah ini kan buku ini artinya butuh editor, butuh diedit ulang, dan butuh penyempurnaan sehingga buku ini bisa menjadi buku laris, buku pelajaran yang sangat berharga sekali, terkhusus buat sang putri dan buat kita semua. Betapa pentingnya menghadirkan sebuah tulisan, betapa pentingnya hidup menjadi penulis dan hidup menjadi gemar membaca. Karena di ayat pertama itu kita dianjurkan Iqra, bacalah. Dari banyak membaca itulah terbuka cakrawala kita, terbuka pemikiran kita, termasuk awet muda pun sekali kayak Pak Muklis ini kan sudah lebih 60 tahun tapi masih seperti 40 tahun sekian. Kenapa? Karena dia banyak membaca dan menulis. Itu salah satunya. Termasuk Pak Armaidi Tanjung. Pak Armaidi Tanjung sudah 50 tahun lebih tapi masih kayak bisa bergaul lah dengan Gen Z, dengan generasi milenial. Kenapa? Karena dia gemar membaca dan gemar menulis. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya bisa kita diskusikan. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.